Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek. Kembali lagi kita di program Bilik Parlemen kerjasama Cianjur Express dengan DPRD Kabupaten Cianjur. Kali ini kita akan membahas terkait dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Kang Lepi Ali Firmansyah. Yang juga koordinator ya, Lepi? Ikut terlibat aja gitu. Ya, mungkin Sobat Cirek sudah membaca artikelnya di Cianjur Express di website. Kali ini kita akan membahas secara lebih detail nih. Kalau itu kan hanya tulisannya aja gitu. Gimana Kang Lepi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini lama janjian baru kali ini ya? Iya, karena kemarin kan kita Ramadan, terus persiapan Lebaran, mudik juga ke Cianjur Selatan, jadi baru ketemu. Mohon maaf kepada para penonton Cianjur Express ya, saya baru bisa memenuhi undangannya Kang Heri yang luar biasa. Ya, kalau biasa kan kita di studio, di kantor. Karena hari ini Kang Lepi juga sedang sibuk, akhirnya kita di ruangan kerjanya, Sobat Cirek gitu. Oke, Kang Lepi, mungkin mengawali nih, mungkin bisa jelaskan dulu, kan teman-teman atau mungkin Sobat Cirek ini kan masih banyak yang belum paham terkait dengan RPJMD. Mungkin bisa jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan RPJMD sendiri gitu. Terima kasih Kang Heri. Saya mohon izin untuk sedikit meng-highlight secara mendasar dulu. Jadi Kang Heri, kita ini kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur oleh konsensus paling tinggi kita itu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin start dari situ. Jadi sebagai sebuah negara, kita punya tujuan bernegara, diatur di alinea 4 Mukodimah Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai bagian dari warga dunia, kita didorong untuk terlibat dalam rangka ikut menjaga ketertiban dunia. Itu yang pertama. Dari tujuan itu kita kemudian membentuk pemerintahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, di dalam Undang Dasar 45 pasal 4, pemegang kekuasaan pemerintahan itu terletak pada jabatan seorang presiden. Itu diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 4. Dengan demikian maka pemerintah itu negara dipersonifikasikan dengan pemerintah, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan, kemudian pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan pada masyarakat. Atau dalam pengertian yang lebih spesifik, pemerintahan itu memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan kehidupan bernegara. Yang ketiga Kang Heri, sebagai negara kesatuan, kita ini diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang 45, itu terdiri atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Dalam pengertian tertentu kan kita sering menemukan tata kelola pengaturan pemerintahan itu ada yang sentralistik, seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah pusat, ada yang desentralistik. Nah, kita ini menganut dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Tadi Indonesia terdiri dari beberapa provinsi terdiri dari beberapa kabupaten kota. Tujuan dari desentralisasi itu sendiri diatur di dalam undang-undang itu, diantaranya itu adalah
untuk mempercepat ya kan tercapainya tujuan negara dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Itu prinsip dasarnya. Ya, prinsip dasar. Yang kedua tadi Kang Heri bertanya terkait dengan RPJMD di Kabupaten Cianjur. Yeah. Kalau kita berpedoman kepada Undang-Undang 23 tahun 2014, itu dokumen perencanaan pembangunan daerah itu ada 2 kategori. Ada yang disebut dengan dokumen perencana pembangunan daerah, itu diatur di pasal 263, 264 kalau tidak salah. Kemudian ada dokumen rencana perangkat daerah, itu diatur di pasal 272, 273 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, dokumen perencanaan pembangunan daerah itu ada 3. Ada RPJPD, ada RPJMD, ada RKPD. Nah, RPJPD di dalamnya memuat visi misi, kemudian sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan. Periodenya dia berlaku untuk selama 20 tahun ya. Disusun berdasarkan RPJPN dan RTRW. Yang kedua itu tadi yang ditanyakan oleh Kang Heri terkait dengan RPJMD. RPJMD ini adalah sederhananya penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang terpilih. Itu di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kemudian arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Itu RPJMD. Waktunya 5 tahun, berpedoman diantaranya kepada RPJPD tadi yang 20 tahun, kemudian juga kepada RPJMN. RPJPD sama RPJMD itu disahkan dalam bentuk peraturan daerah. Di bawahnya lagi ada yang disebut dengan RKPD. Rencana kegiatan pemerintah daerah yang usianya 1 tahun, kira-kira begitu. Jadi lebih operasional daripada RPJMD. Dan ini disahkannya oleh peraturan kepala daerah. Saya izin satu hari lagi. Tadi yang kedua, yang disebut dengan dokumen perencanaan daerah itu ada yang disebut dengan rencana perangkat daerah. Kalau tadi kan satu saya bilang rencana pembangunan daerah, yang sekarang rencana perangkat daerah. Itu ada 2, ada Renstra, ada Renja. Kalau Renstra disahkannya itu beberapa saat setelah RPJMD disahkan. Itu disahkan melalui perkada. Kalau Renja itu ditetapkan oleh kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Jadi kalau kita mengenal istilah-istilah nomenklatur dokumen perencanaan itu dibagi 2 kategori kalau dijabarkan menjadi 5 kira-kira. Jadi 5 ya. Nah, prosesnya saat ini di DPRD sendiri seperti apa gitu? Karena kan saya dengar juga sedang pembahasan kan gitu. RPJMD itu proses penyusunannya diatur di peraturan pemerintah diantaranya ya 86/2017. Itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu disebut tahap teknokratis. Tahap teknokratis itu melibatkan ahli, melibatkan para pakar, melibatkan orang-orang yang kompeten di bidang itu. Dan yang menarik, Kang Heri, yang disebut dengan pendekatan teknokratis itu dilakukan pada saat kepala daerahnya malah belum ditetapkan. Proses teknokratis itu bisa dibuka di PP 86/2017. Kenapa bisa dilakukan pada saat kepala daerahnya belum ditetapkan? Transisi maksudnya seperti itu. Karena memang yang dirumuskan oleh teknokrat itu menyangkut 5 hal. Itu bisa dibuka di pasal 43. Yang pertama, analisis gambaran umum daerah. Jadi luas wilayah, kepadatan penduduk dan sebagainya kira-kira begitu. Yang kedua itu perumusan gambaran keuangan daerah 5 tahun terakhir dan proyeksi 5 tahun yang akan datang. Yang ketiga itu perumusan permasalahan pembangunan daerah. Dari seluruh masalah yang ada di Kabupaten Cianjur itu kalau diurut masalah paling tinggi apa kayak gitu, dirumuskan masalah. Yang keempat
itu penelaahan dokumen perencanaan lainnya. Kita kan punya dokumen perencanaan yang lain tuh di Cianjur. Ada RPJPD, ada RT/RW, ada KHLS dan seterusnya. Itu dipelajari, ditelaah. Yang keempat baru perumusan isu dan strategis. 5 hal ini yang didiskusikan panjang lebar, disusun oleh masa persiapan yang disebut dengan teknokratis tadi. Kalau disusunnya ini jadi 4 bab nanti sama teknokrat itu. Satu tadi pendahuluan, yang kedua gambaran umum daerah, yang ketiga gambaran umum keuangan daerah, yang keempat permasalahan dan isu strategis. 4 bab ini disebut dikerjakan oleh para ahli, para teknokrat. Teknokrat ini bisa teknokrat internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, misalnya di Bapeda, di Baperida, kemudian di dinas-dinas yang lain. Bisa juga kita melibatkan teknokrat dari perguruan tinggi, para akademisi. Setelah itu baru konsultasikan kepada publik dan kemudian dirumuskan bersama perangkat daerah yang lainnya. Setelah lengkap menjadi kira-kira 85-90% sudah jadi, kemudian diserahkan kepada DPRD Kabupaten Jaya, kepada DPRD. Nah, di dalam ketentuannya itu disebutnya itu rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD itu 40 hari. 40 hari. 40 hari setelah kepala daerah itu dilantik. Kemudian termasuk hari libur 40 hari. Termasuk hari libur. Hari libur. Jadi kalau ditanya 100 hari kepala daerah kerjanya apa? Salah satunya membuat dokumen RPJMD. Setelah 40 hari diserahkan kepada DPRD. DPRD punya waktu sekitar 10 hari untuk melakukan penelaahan, lalu kemudian merekomendasikan koreksi, usul, dan seterusnya. Setelah itu dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengkonsultasikan, kalau provinsi ke Menteri Dalam Negeri, kalau kabupaten kota ke provinsi mengkonsultasikan itu. Setelah dikonsultasikan, balik lagi, kemudian dimusrenbangkan. Setelah dimusrenbangkan, kemudian disusun rancangan akhirnya. Setelah rancangan akhir, disusun dalam bentuk raperda dan nanti dibahas bersama DPRD dalam bentuk raperda. Setelah mendapatkan kesepakatan dari DPRD, menjadi perda, lalu kemudian dikonsultasikan, difasilitasi dan dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Waktunya maksimum 60 hari harus jadi. Berarti kalau dari awal kan gitu sampai dengan tadi jadi itu bisa berapa bulan, Pak? 6 bulan. Sorry tadi saya ralat, bukan 60 hari tapi 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Waktu yang diberikan oleh pemerintah dan tidak boleh telat, tidak boleh tidak jadi. Ada sanksinya. Oh, iya, ada sanksinya. Kalau melampaui 6 bulan tidak selesai, maka hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta anggota DPRD itu terkena sanksi 6 bulan. Itu jadi harus selesai. Tapi apa Pak yang menjadi mungkin isu strategis Pak di RPJMD saat ini yang dibahas gitu? Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh ya, teman-teman oleh tim teknokrat, ada beberapa isu strategis. Ada 9 isu strategis yang dirumuskan oleh para teknokrat yang ada di Kabupaten Cianjur pada saat penyusunan ranwal RPJMD ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya selain isu strategis juga salah satu materi yang tidak kalah penting di dalam RPJMD itu adalah permasalahan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Kalau saya sedikit highlight, yang pertama, permasalahan kita itu mungkin terkait dengan soal pembangunan sumber daya manusia. Apabila kita lihat dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, kita punya agenda besar, punya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama-sama. Kenapa? Karena rata-rata lama sekolah kita masih rendah Pak Heri. 7,22 tahun. Harapan lama sekolah kita juga relatif rendah, 12,30 tahun. Kemudian dari sisi kesehatan, angka kematian bayi
masih tinggi, angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, anak dengan stunting, anak dengan gizi buruk masih tinggi. Belum lagi misalnya di dalam sudut kesehatan itu terkait dengan kesediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian sebaran tenaga medis yang belum merata. Di perkotaan mungkin sudah bagus, tapi di daerah-daerah tertentu masih kecil. Yang ketiga, problem kita juga terkait dengan soal kemiskinan, soal pengangguran terbuka. Kemiskinan kita masih tinggi. Terakhir 2023 sekitar 10,22%. Ya, kemarin. Pengangguran terbuka kita juga masih 7,14%. Problem kita yang selanjutnya mungkin terkait dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Rata-rata pendapatan masyarakat kita, Pak Heri, masih di angka sekitar 22,8 juta pendapatan per kapita kita. Sementara pendapatan per kapita Jawa Barat sudah 49 juta. Rata-rata pendapatan per kapita nasional sudah 75 juta. Ini PR buat pimpinan kita di daerah, Pak Kepala Daerah, kemudian Pak Wakil Kepala Daerah, dan seluruh jajarannya termasuk di dalamnya DPRD, untuk kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat menaikkan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Cianjur. Dari sudut pertumbuhan ekonomi kita relatif bagus ya, stabil di angka 5,14%. Tetapi jangan lupa bahwa tingkat produktivitas daerah kita itu masih rendah bila dibanding dengan daerah-daerah yang lain ya. Tadi ukurannya, faktanya bahwa kita ini pendapatan per kapitanya masih sangat rendah. Ini butuh kebijakan yang luar biasa dari kepala daerah, wakil kepala daerah, bagaimana kita bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga menciptakan diferensiasi sektor mana yang mau dikembangkan. Karena Pak Heri, kalau kita lihat struktur ekonomi di Kabupaten Cianjur, 32% ekonomi kita digerakkan oleh sektor pertanian. Sementara industri pengolahan itu baru 7,9%. Padahal Indonesia Emas itu mencita-citakan kita itu 2045 sejajar dengan negara-negara maju. Yang diantaranya ditandai dengan angka kemiskinan mendekati 0, pendapatan per kapita 22.000 sampai 30.300 US dollar, dan kontribusi sektor industri minimal 28%. Ini nanti akan menjadi sesuatu yang harus concern diselesaikan oleh kepala daerah. Bagaimana ke depan memilih sektor mana yang mau dikembangkan selain pertanian. Apakah kita akan tetap di pertanian dengan segala inovasi dan lompatan-lompatan yang akan kita lakukan, atau kita juga akan terbuka dengan industri manufaktur dalam rangka menaikkan produktivitas sekaligus juga menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi harus diingat Pak Heri, kita tetap harus seiring sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Yang harus diketahui oleh pemirsa bahwa arah kebijakan pembangunan nasional untuk Jawa Barat, di dalamnya itu Cianjur. Cianjur itu masuk pada wilayah pertumbuhan dengan sektor yang harus dikembangkan ke depan itu industri kreatif dan pariwisata. Ini, ya, itu berarti kalau kita nanti mau membangun industri, ya industrinya harus sesuai seiring dengan arah dari RPJMN. Yaitu kita itu mengembangkan industri kreatif. Oleh karena itu nanti di RPJMD termasuk ke program dan kegiatannya harus sejalan, dan itu termasuk juga proses penganggarannya. Bagaimana kita pemerintah daerah memberikan ruang yang terbuka untuk pengembangan industri kreatif dan pengembangan sektor pariwisata. Itu yang menjadi saya masalah tadi ya. Tadi selain daya beli, problem kita yang tidak kalah seriusnya itu soal infrastruktur. Kita tahu lah infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, jaringan, konektivitas antar kecamatan dan lain sebagainya di Cianjur masih butuh perhatian yang serius. Saya pikir 35% kondisi infrastruktur jalan kita juga sangat memprihatinkan. Oleh karena itu 5 persoalan ini menjadi persoalan serius. Nah, dari permasalahan tadi itu nyambung dengan pertanyaan Pak Heri terkait dengan isu strategis. Ada 9 isu strategis yang disampaikan oleh. Tapi sebelum ke isu 9 strategis itu, Pak, apa yang disampaikan tadi gitu?
terangkum semua dalam yang namanya indeks pembangunan manusia kan gitu. Nah kita juga sempat membahas kemarin itu 2004 terakhir kan gitu, masih di peringkat ke bawah kan gitu. Nah ada nggak mungkin penekanan sendiri atau mungkin ya dalam pembahasan yang lagi sedang berjalan saat ini terkait RPJMD, target tiap tahun itu terkait kenaikan poin IPM Cianjur itu harus berapa gitu. Karena kan kita tahu pada posisi kita masih di bawah dari 27 kabupaten, ketika akan ngejar daerah yang di atas pun juga ngebut gitu. Gimana itu? Ya, yang pertama indikator pembangunan itu tidak satu-satunya IPM kan. Tadi saya bilang ada LPE, laju pertumbuhan ekonomi, ada pemerataan yang disebut dengan pendapatan per kapita, ada kemakmuran yang ditunjukkan dengan indeks Gini rasio, tadi ada rata-rata lama sekolah dan sebagainya. Tapi kalau secara metodologis yang paling meng-highlight semua itu memang IPM, jadi menggambarkan seluruhnya. Tapi jadi satu acuan nggak IPM itu? Oh iya, salah satu mengukur kinerja pemerintah. Salah satu indikator yang kita sepakati umum ya, bahwa itu termasuk salah satu menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah atau suatu negara. Saya mencatat beberapa hal dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur itu sebenarnya di atas rata-rata peningkatan IPM kabupaten lain. Ya naik dia. Naik. Kenaikannya ya. Cuma karena baseline-nya kita rendah. Jadi ugil-ugilan ti handap ge gitu paling handap. Pertanyaan berikutnya, apakah kita ada target? Ada. Target itu ada yang sifatnya imperatif. Jadi itu sudah menjadi mandat kira-kira dari pemerintah yang ada di atas kita, dan itu sudah diakomodir di dalam RPJPD. Itu ada. IPM kita kenaikannya per tahun dan lain sebagainya. Ada yang juga target-target yang sifatnya imperatif tadi itu kan target minimumnya lah gitu biasanya. Nah ini selanjutnya kan tergantung pada IPOT dari kepala daerah. Kalau ingin menggenjot menaikkan dan sebagainya. Apa gitu ya. Nah kita di DPRD kan mendorong terus tuh biar pemerintah itu menargetkan. Tetapi dalam mencantumkan indikator tentu mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya begitu. Karena begini Kang Heri, kalau kita ngobrolin soal misalnya kinerja itu kan sederhananya apa namanya gambaran lah mengenai tingkat pencapaian dari tujuan yang telah kita tetapkan. Ukurannya dibuat yang bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah biasanya biar lebih memudahkan dibuatlah kan indikator. Ada indikator makroekonomi, ada indikator kesejahteraan sosial. Dalam penentuan indikator itu idealnya kita memperhatikan 5 hal. Yang pertama itu spesifik. Spesifik itu fokus, tidak multitafsir kan begitu. Yang kedua itu apa namanya? Terukur. Terukur itu ya apa namanya? Jelas dapat diukur dengan skala tertentu. Baik kuantitas maupun kualitas, atau yang disebut dengan measurable ya. Yang ketiga itu achievable, artinya dapat dicapai dengan biaya yang logis dengan metode tertentu. Yang keempat itu result oriented, artinya relevan antara program, kebijakan, kegiatan dan seterusnya. Yang kelima kan time bound. Time bound itu rentang waktunya jelas, bisa dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Jadi kita di DPRD pengen IPM tahun 8 misalnya 82,5 poin gitu. Secara politis boleh itu. Tapi secara teknokratik itu masuk akal nggak gitu? Dari 68, sekian menjadi 8, sekian kan begitu. Idealnya per tahun naiknya 0, sekian kan begitu. Tiba-tiba kita minta naik 2 sampai 3 poin kan begitu kan, itu kan problem gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa DPRD mensetujui indikator IPM-nya itu misalnya di angka sekian per tahun dan sebagainya? Karena tadi 5 hal tadi kita pertimbangkan. Ya digencet dan lain sebagainya, hari eksekutifna mung tiasana sagitu kan, paling kita targetnya dinaikin dikit, jangan semaunya eksekutif juga begitu kira-kira. Jadi melihat juga kemampuan daerah kemampuan ya, khususnya keuangan gitu ya. Ya, kembali Pak terkait dengan tadi yang isu strategisnya gitu. Kalau saya ada 9 isu strategis ya gitu. Ada 9. Ini nanti Kang Heri bisa tanya Bapeda ya, untuk Baperida ya untuk menanyakan hal ini. Tapi karena saya juga dikasih, jadi ada 9 yang menjadi isu strategisnya itu. Yang pertama
kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. Penjelasannya panjang lah ya, itu panjang gitu. Tapi intinya pembangunan SDM menjadi prioritas lah gitu di pemerintahan 5 tahun ke depan. Yang kedua, penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kita kalau lihat arah kebijakan nasional untuk Jawa Barat, khusus untuk Cianjur ini menjadi wilayah swasembada pangan. Terlebih di masa lalu kita ini termasuk 3 besar daerah dengan penghasilan produksi pangan yang paling bagus. Yang ketiga, transformasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang keempat, pariwisata berkelanjutan dengan program peningkatan daya saing destinasi pariwisata. Yang kesembilan, saya loncat aja ya. Kesembilan terkait dengan penataan daerah, karena Cianjur ini kita punya PR. Beberapa tahun yang lalu kita sudah mensepakati keputusan bersama Bupati dengan DPRD, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Gubernur dengan DPRD Jawa Barat terkait dengan pembentukan calon daerah otonomi baru. Nah, ini juga masuk jadi salah satu prioritas yang akan ditata oleh. Termasuk juga penataan daerah itu menyeimbangkan pertumbuhan wilayah pembangunan yang satu dengan wilayah pembangunan yang misalnya wilayah pembangunan Cianjur Utara, Cianjur Tengah, Cianjur Selatan. Jadi menyebar mungkin ya. Jadi fasilitasnya jangan terlalu jomplang lah. Ini sekarang sudah bagus ya. Pemerintahan sebelumnya di Sindang Barang sudah ada rumah sakit, di Cibinong sudah ada perguruan tinggi, di Pagelaran sudah ada rumah sakit. Saya mendengar informasi bahwa nanti ke depan juga di Campaka akan dibangun rumah sakit. Itu salah satu contoh membangun pemerataan pelayanan di bidang kesehatan. Mungkin di bidang-bidang yang lain saya berharap pendidikan misalnya ya. Ya, pendidikan di Cianjur Selatan, Cianjur Tengah dengan kualitas yang sama dengan Cianjur Utara mudah-mudahan bisa segera dibangun. Oke. Tapi ada yang menarik, Pak. Dari catatan Bapak sendiri kan ada rekomendasi nih, kan gitu. Ada rekomendasi terkait dengan mungkin perbaikannya atau penyusunan rancangan akhir kan gitu. Betul. Ada, kalau saya banyak juga nih Pak, ada 18 poin gitu Pak. Kenapa sebanyak gitu Pak? Ya kita itu diberi waktu 10 hari. 10 hari itu kita kemudian menelaah secara serius ya kan. Ranwal namanya RPJM. Lalu kemudian kita merekomendasikan beberapa hal. Poin pentingnya kita ingin begini. Yang pertama, RPJMD ini secara substantif selaras dengan RPJPD yang sudah kita susun. Satu. Yang kedua, RPJMD ini selaras juga dengan RPJMN yang sudah disepakati disusun oleh pemerintah pusat. Ada 8 astacita, ada 17 program prioritas, dan ada kalau tidak salah 8 ya program cepat berhasil itu, cepat berhasil baik itu. Nah, setelah kita melakukan penelaahan, baik pendekatan yang teknokratis dengan visi misi Pak Bupati, akhirnya kemudian kita merekomendasikan 18 koreksi atau rekomendasi. Intinya kita ingin berharap bahwa RPJMD ini mencerminkan apa yang akan kita kerjakan selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, ada juga keselarasan antara narasi dengan eksekusi. Contohnya begini. Misalnya terkait dengan keuangan daerah, dari sudut pendapatan misalnya, kita tuh berharap bahwa ke depan kemampuan pengelolaan keuangan di wilayah pendapatan itu menjadi konsen serius kita. Kita sekarang punya undang-undang HKPD. Undang-undang HKPD itu secara implisit sebenarnya memberikan kemampuan pengelolaan pajak di daerah itu yang leluasa. Makanya para pimpinan kita di Jakarta sering menyampaikan bahwa ke depan pajak daerah itu rasionya minimal 3% dari PDRB. 3% dari PDRB. Wah, itu kan butuh kerja keras. Di satu sisi kita menaikkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan, pada saat yang bersamaan tidak boleh membebani keuangan masyarakat. Tidak boleh membebani ekonomi daerah. Saya mendorong, kita di DPRD mendorong ke depan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah ke depan itu kita itu minimal di angka 28% lah gitu. Karena sekarang kita termasuk daerah dengan rasio yang rendah sekali bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya di belanja. Saya contoh kenapa harus selaras antara narasi dengan eksekusi. Misalnya begini, kepala daerah kita secara
terus-menerus sudah melakukan uji publik tuh lewat mekanisme kampanye kan, bahwa akan punya gagasan bahwa dalam 5 tahun ke depan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur itu mantap lah kira-kira, bagus semua kira-kira gitu. Nah itu harus sesuai dengan penganggarannya. Kalau misalnya jalan kita itu, kita kasih ilustrasi yang paling sederhana lah ya, menyelesaikan pembangunan jalan tapi anggarannya kecil, anggarannya harus seimbang. Oleh karena itu kemarin kita termasuk yang mengkoreksi itu. Jadi harus selaras antara narasinya kepala daerah dengan kesehatan. Apa dengan eksekusi. Dengan eksekusinya. Termasuk juga kesehatan. Kita berharap bahwa kalau Pak Kepala Daerah menarasikan layanan kesehatan gratis, berarti 2025, 2026 UHC harus 100%. Nah, itu kan ada yang menarik Pak. Ketika pembahasan RPJMD, lalu juga ada efisiensi anggaran kan gitu. Sebetulnya ada yang bilang efisiensi, ada juga yang bilang realokasi kan gitu. Nah, di dalam pembahasan RPJMD ini ada mungkin dengan kebijakan ada realokasi atau efisiensi itu ada kendala nggak atau mungkin kalau berarti Bapak sebutkan kan antara dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda antara kebijakan efisiensi dengan RPJMD. Tetapi RPJMD bisa mengambil pelajaran dari kebijakan efisiensi itu. Artinya di dalam menyusun pagu indikatif belanja 5 tahun ke depan, kita bisa mengerem pos-pos belanja yang kemarin diperintahkan untuk diefisiensi. Ya, itu kita bisa banyak belajar. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana dengan efisiensi gitu, saya pikir kebijakan efisiensi dari Bapak Presiden melalui Impres nomor 1 itu kebijakan yang luar biasa bagus kalau menurut saya, karena kan diskursus terkait dengan efisiensi itu sudah lama lah, di kampus, di ruang-ruang seminar, di workshop, bahwa kita ingin belanja ini meminimalisir belanja-belanja yang korelasinya itu tidak berhubungan langsung lah kira-kira begitu dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang diefisiensi itu kan belanja-belanja yang tadi yang dikritisi tadi terkait dengan belanja-belanja rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas dan seterusnya. Lalu kemudian hasil dari itu dialokasikan untuk belanja-belanja prioritas yang penting ya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu menurut saya kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden terkait dengan kebijakan itu yang menurut saya ini memberikan dampak bagus untuk peningkatan alokasi belanja di pos belanja prioritas tadi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Siap. Oke, Kang Epi, mungkin sebelum saya menutup episode kali ini, apa yang ingin disampaikan terakhir mungkin ke masyarakat? Terima kasih Kang Heri. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kira-kira begini. Yang pertama, antara DPRD dengan kepala daerah itu memiliki agenda dan kepentingan yang sama, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi seluruh ide gagasan yang baik dari kepala daerah itu senafas sebenarnya dengan gagasan dan ide yang dimiliki oleh DPRD terkait dengan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. DPRD ini pada gilirannya kan di akhir itu memiliki dua pilihan. Yang pertama mensupport dan mensepakati setiap gagasan dan kebijakan kepala daerah yang diorientasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pilihan kita yang kedua kan mengkoreksi rancangan-rancangan kebijakan yang dianggap tidak terlalu efektif bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, proses pembangunan ke depan ini Kang Heri, meskipun memberikan kewenangan yang luas kepada kepala daerah, tetapi pada gilirannya kita tidak bisa sendiri-sendiri, butuh kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, swasta, kemudian masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan lain sebagainya. Yang disebut dengan, kalau teman-teman diskusi disebut dengan pentahelik dan seterusnya. Oleh karena itu, ruang-ruang diskusi ke depan lebih konstruktif, lebih baik,
melibatkan berbagai unsur untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Cianjur. Saya berharap proses perencanaan ke depan di eksekutif ya, di Bapperida melibatkan elemen-elemen perguruan tinggi, mahasiswa, ormas, pers untuk mendapatkan masukan-masukan yang orisinil untuk kebaikan masyarakat Cianjur 5 tahun ke depan. Saya optimis kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pembangunan Cianjur 5 tahun yang akan datang. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kang Lepi sudah meluangkan waktu. Siap. Untuk di podcast Bilik Parlemen ini. Siap. Di tengah kesibukan yang padat nih gitu. Nah, Sobat Cerek mungkin tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kang Lepi Ali Firmansyah terkait dengan RPJMD sendiri gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan masyarakat mengetahui secara detail gitu. Kita kembali lagi di program Bilik Parlemen episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.